Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan observasi dan wawancara guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Dakwah yang diampu oleh Ibu Aizatun Nisa, Magister Agama. Baik, pada kesempatan kali ini kami mewawancarai salah satu aparat desa di Desa Wates Undaan untuk mengetahui peran budaya dalam penyebaran agama Islam, khususnya tentang tradisi munjung wong tua dan sedekah bumi yang masih dilestarikan di desa setempat. Ya, Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa kami saya wawancara? Bapak Nur Suhud. Saya kasih pemerintah. Suwi tahun 88 sudah 30 tahun, 30 berapa gitu, sudah lama sekali. Awet Joko ya, umur 23 juga. Menurut Bapak, bagaimana tradisi sedekah bumi atau munjung wong tua itu biasanya dilakukan di daerah ini? Begini, sedekah bumi dan munjung wong tua itu dua hal yang berbeda. Hanya waktunya bersamaan. Kemudian munjung wong tua itu sebenarnya dilakoni tidak hanya pada saat sedekah bumi, tapi setiap waktu. Munjung wong tua itu adalah memberikan sesuatu kepada seseorang yang posisinya lebih tinggi. Jadi anak karo wong tua, santri karo kiai, pejabat karo atasannya itu namanya munjung. Nek aweh karo bawahane itu bisa bernama hadiah, bisa bernama sedekah. Nek wong sugih karo wong miskin kan sedekah. Nek orang atas dengan orang bawah, misalnya kuline sregep kayak hadiah, muridnya sregep kayak hadiah oleh gurunya, tapi nek murid kepada guru itu namanya munjung. Lah munjung wong tua di sini ini merupakan rangkaian sekian banyak kegiatan tadi memberikan kunjungan pada wong tua yang terjadi hampir di sepanjang waktu. Misalnya nek ape poso itu menjelang bulan puasa tanggal 28, 9 ruah itu kan wong-wong do munjung ring ngene mbahe, ngeteri gula, ngeteri roti itu namanya munjung. Kemudian nek bodo juga begitu. Menjelang hari raya kan do weweh ring wong tuwa juga namanya munjung. Kemudian nek ape mantu digawe itu kan do ngeteri kunjungan ring kepala desa, ingkung, gedang, dan sebagainya itu namanya munjung. Nah, agar tradisi itu tidak hilang, kemudian kami membuat prosesi munjung itu dalam sebuah kirab budaya. Sebenarnya di acara munjung wong tua yang sedekah bumi itu hanya sebuah kirab budaya saja, karena budayanya ada di sepanjang tahun, tidak hanya pas di bulan Apit itu tok. Jadi tadi sedekah bumi dan munjung wong tua itu dua hal yang berbeda. Hanya itu kebetulan kegiatannya dikirapkan di gelar budayanya ditampilkan pada saat sedekah bumi. Sejak kapan masyarakat di Desa Wates ini mengenal tradisi tadi munjung wong tua? Sejak kapan? Sejak ada masyarakat itu sendiri, sejak ada komunitas masyarakat di Wates itu budaya seperti itu sudah berjalan sejak adanya manusia di Wates, kisaran tahun 1827 sampai sekarang. Dulu itu ada yang namanya Mbah Lengku ketemu sama Mbah Selia yang kemudian melahirkan anak-anak sampai sekarang. Nah, budaya itu sudah ada sejak ada manusia di Wates itu sendiri. Nah, kemudian mulai kapan kira budaya itu mulai digelar di Wates, disampaikan ke publik itu mulai tahun 2009. Budayanya itu ono sejak ada manusia, tapi dikirapkan, dipamerkan, dikilas budayakan itu mulai tahun 2009 di era zaman Pak Sirin jadi kepala desa. Bapak, bagaimana nilai-nilai Islam yang disampaikan melalui tradisi Gini, sesungguhnya munjung tua itu 100% ajaran Kanjeng Nabi.
bagian dari sebuah wujud birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi agar anak-anak muda kita ini ke depan ngerti menghargai para jasa leluhur, itu kita harus mulai ditanamkan dalam bentuk perilaku. Nek dikabari dengan cangkem tok kan berlali, tapi nek perilaku kan ngerti. Kemudian dalam proses kira budaya itu kami menampilkan dua sosok masyarakat, yaitu kadang sepuh dan kadang anom. Kadang sepuh itu diwakili oleh para mantan-mantan pejabat, kemudian para kiai-kiai kampung, kemudian yang kadang anom itu pejabat pemerintah yang sekarang ini, dan para pengurus-pengurus RT. Pejabat pemerintah yang ada di kelompok kadang anom ini memberikan kunjungan kepada kadang sepuh di tempat makam yang belenggu. Jadi prosesnya dibuat seperti itu. Kenapa begitu? Agar masyarakat, anak-anak kita nanti mengenal bagaimana tetap menghargai wong tua. Hal yang sering terjadi kan begini, nek ana petinggi pensiun, itu terus jadi musuhnya petinggi sing anyar. Di sini tidak boleh. Petinggi sing pensiun itu nanti dipunjung oleh petinggi sing anyar. Jadi Mbah Suta, Pak Gusto itu duduk di barisan kadang sepuh, kemudian petinggi dan perangkat desa, BPD, kemudian RT ini di barisan belakang memberikan kunjungan pada para sesepuh-sepuh itu. Agar tidak ada kesenjangan antar pejabat. Kan biasa, mantan bupati jadi musuhnya bupati sing anyar, mantan petinggi jadi musuhnya petinggi sing anyar. Di sini kami kepinginnya itu tidak pernah terjadi dengan budaya munjung wong tua tadi. Kemudian para kiai-kiai kampung itu harus menjadi panutan di masyarakatnya yang harus dipunjung, diajeni oleh seluruh komunitas masyarakat yang diwakili oleh ketua RT. Jadi Pak RT itu nggawa kunjungan sini Wak Pitik, sego sak pragi, diaturke pada Pak Yainya. Misalnya ini gang 4 ya, kiai ini gang 4, Ki Parmin, Ki Parmin, gang 3 Ki Ansori, Ki Ansori. Jadi semua kiai didudukkan di sana sejumlah 27. Kemudian kadang anom juga 27, terdiri dari ketua-ketua lembaga desa dan ketua RT. Itu yang ingin kami tanamkan kepada generasi muda adalah jangan pernah tidak menghargai orang tua, karena mereka adalah yang melahirkan kita, yang memberikan ilmu kepada kita, sing didik. Wong kampung ojo nganti orang ngajeni kiai ini, karena kiai itu panutan. Kan kadang ono sing masyarakat karo kiai ini gemes dan sebagainya, tidak boleh. Segemes apapun pada hari sedekah bumi itu harus munjung dengan segala keikhlasan hati. Pernah terjadi sini ketua RT ini karo kiai ini adalah orang akur. Tak undang ketua RT. Ora iso, tidak boleh begitu. Orang akur itu urusanmu pribadi, tapi ketika kamu menjadi ketua RT dan itu tetap menjadi kiai, kamu harus menghormati Pak Kiai itu untuk memberikan pelajaran karo masyarakat. Orang akur itu ora oleh aku. Meskipun pribadi ini tukaran Mbak asalnya. Gampang ini ngeloroi mo, tapi karena ini sebuah budaya yang kami tanamkan untuk kebaikan, tak pesol. Wes kudune gelem mbah piye carane aku. Ora oleh ora. Jadi itu memang nilai-nilai Islami kita menanamkan untuk birrul walidain tadi, berbaik kepada orang tua. Orang tua tidak harus yang melahirkan kita, siapapun, guru-guru kita, terus senior-senior kita itu kan namanya orang tua. Bagaimana masyarakat memadukan unsur adat dan ajaran agama dalam pelaksanaan? Otomatis karena kita buat seperti itu, mereka kemudian melebur menjadi bagian dari itu, menerima dengan senang hati dan bisa diterima. Di awalnya ada penolakan karena tadi artinya itu sedekah bumi kan apita di sana itu kan prakteknya nyembelih kebu, nasi dipendem untuk perapatan. Kami tidak menggunakan cara itu sama sekali karena kami tahu ini juga ada teman-teman Muhammadiyah yang tidak bisa menerima paham itu. Kami mencoba sedekah bumi itu bukan pada proses nyembelih kebu nih, tapi bagaimana kita mengenang jasa para pendahulu melalui tadi birrul walidain dalam bentuk munjung wong tua. Tapi ada perubahan bentuk atau makna dari sedekah bumi dan munjung wong tua dari masa ke masa? Nek perubahan penampilan bisa, tapi nek perubahan falsafahnya, filosofinya tidak. Tetap seperti itu filosofinya. Nek penampilan kan bisa sesuai dengan perkembangan. Di awalnya kita tidak punya tari, sekarang kita punya tari, ada tari munjung wong tua. Itu melengkapi sebuah atraksi budaya saja. Hakikatnya bukan di itu, tapi tadi di penanaman nilai-nilai birrul walidain itu. Menurut Bapak, bagaimana cara agar tradisi ini tetap relevan dan selaras dengan nilai-nilai Islam di masa kini?
begini, kita ini hidupkan tidak sendiri, hidupkan bersama orang banyak. Nek sing cerita ini Pak Suhud, masyarakat orang begitu percaya kalah kasar Pak Suhud perangkat teko kan. Kami mencoba meminjam lesan para ulama. Jadi pada saat kirab budaya acara budaya Munjung Wong Tuwa itu, ketua Nadir Masjid dan ketua Nadir NU selaku sesepuh agama di sini, mereka yang berpidato menentangkan ajaran agama yang memberikan perintah untuk itu. Jadi masyarakat semuanya mendengarkan karena semua ada di lingkungan itu, mendengarkan bahwa ini bukan dolanan, ini bukan pawe Agustusan, tapi ini adalah sebuah perintah Kanjeng Nabi yang diwujudkan dalam sebuah atraksi budaya. Jadi caranya menanamkan itu agar dimensi agamane muncul, kemudian mereka paham. Nah, angger kono-kono kan angger arak-arakan nganggo barongan. Kini kami tidak itu, kami mementingkan falsafahnya itu. Harapan Bapak terhadap pelestarian budaya lokal yang Ya, nek di sini ini karena ini pemerintahan, kami menyiapkan lembaganya. Di sini kami membentuk Satgas Adat yang bertanggung jawab untuk melestarikan adat-adat itu dan menggali adat-adat yang lain. Agar ini tidak hilang begitu saja, karena siapapun kan akan selesai. Kalau toh tidak purna paling ora ya mati mesti. Mati kan wajib, tidak bakal tidak. Terus purna juga iya karena umur kan dibatasi. Lah agar tidak hilang, kecuali kami menulis dalam sebuah bentuk buku, kami membuat lembaga yang namanya Satgas Adat tadi yang bertugas untuk mengawal budaya-budaya desa lokal yang harus kita pertahankan. Selama itu baik harus kita pertahankan. Kan tadi ada tari kan, Ya. saya tahu tari tenang. Ya. Itu apa ada cerita budayanya sendiri di tari tersebut? Enten. Di awal itu kami berikan nama tari tenong, tapi ternyata tari tenong itu sudah dimiliki oleh daerah Jawa Barat. Dengan iramanya, musiknya musik Jawa Barat. Kemudian karena sama, kami coba merubah iringannya dengan musik Jawa Tengah, dan tarinya kami beri nama tari Munjung Wong Tuwa. Tari itu menggambarkan sebuah refleksi kegembiraan, karena apit itu kan biasanya bar panen. Apit itu mongso kecepit antarane panen MT2 dan panen MT1. Nek wong apitan biyen kan apitan iki bumi kecepit, kita tidak, apitan itu mongso sing kecepit. Jadi tempat orang berbahagia karena selesai panen. Itu refleksi kegembiraan para anak-anak muda. Mongso panen seneng, kemudian mereka bersukaria menari. Kenapa kita harus menari? Karena tari itu gerakannya kan mengandung filosofi. Nah, joget-joget biasa kan sak kudune. Selamat siang Kak. Siang. Ya, di sini kami akan melakukan wawancara kepada Kakak mengenai tugas UAS. Nah, di sini Kakak perkenalkan nama Kakak siapa? Baik, atas waktu dan tempat yang kalian persilakan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ilham Muna. Tempat tanggal lahir Wates Undaan sendiri, Kudus. Tempat tanggal lahir itu 17 November 2005. Baik, terima kasih atas data dirinya ya Kak. Ini langsung saja ke sesi pertanyaan ya Kak. Apakah Kak bersedia untuk menjawab? Sangat bersedia. Nah, terima kasih ya. Yang pertama, bagaimana pandangan Kakak pribadi tentang tradisi Junjung Wong Tuwa yang masih dijalankan di Desa Wates? Tradisi Munjung Wong Tuwa. Iya. Tradisi Munjung Wong Tuwa sendiri, menurut pandangan saya itu sangat aktual, semua masyarakat itu tahu bahwasanya Munjung Wong Tuwa itu sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan di Desa Wates, khususnya pada saat bulan Apit. Tepatnya itu pada hari Ahad terakhir pada bulan Dzulqa'dah. Acara tersebut itu diselenggarakan bersamaan pada kegiatan pada saat sedekah bumi. Runtutan acara itu yang pertama adanya pembawa tenong terus menari di
depan atau di barat masjid itu harus apa ya, menutup jalan utama. Semuanya berarti harus full gitu Kak? Iya. Dan jumlahnya tahun ini itu ada sekitar 20 pasang orang yang membawa tenong. Tenong itu apa Kak kalau bisa tahu? Ada apa ya, wadah yang terbuat dari bambu dan dalamnya itu ada berupa ingkung. Tahu ingkung Mbak? Tahu. Ayam Ayam, itu, ya. Terus ada jajanan pasar, ada buah-buahan dan gitu. Setiap RT dikasih itu sebenarnya apa, bambu itu disediain dari desa, namun pada saat menjelang harinya dibagikan kepada RT RW. Nah, untuk peserta dari lomba itu tadi dari tahun ini dari perwakilan dari IPPNU atau Ansor, lebih tepatnya itu IPPNU di Sering. Tapi kalau tahun ini setahu saya IPPNU. Saya pernah menjadi peserta lomba peserta itu tenong itu ya. Rasanya gimana Kak? Ya pertama untuk laki-laki sih ke aku ya gerakannya itu tidak bisa leluasa seperti keseharian biasa, tidak. Itu sangat sulit juga, durasinya lama, bisa 20 menit atau lebih pada saat acara itu ya, panas terik matahari ya, jam berapa ya, jam 2, jam 3, jam setengah 2-an. Pertanyaan selanjutnya ya Kak, menurut Kakak apa makna atau nilai paling penting dari junjung wong tua bagi masyarakat di desa Kakak? Iya. Baik, saya menyoroti nilai yang paling penting menurut saya. Nilai munjung wong tua nih itu berangkat dari apa ya, sebuah kebiasaan terus norma etika yang timbul di masyarakat atas adanya menghormati memberikan seserahan kepada orang yang lebih tua. Sebetulnya dalam konteks orang munjung wong tua niku ada berapa ya? Ada orang tua, terus modin atau perangkat desa, terus imam masjid, ada beberapa sih Kak, tapi ini dikembalikan menjadi satu, dijadikan nama kirab munjung wong tua. Untuk nilai yang paling utama itu birrul walidain. Jadi patuh terhadap kedua orang tua itu sangat penting. Kalau dari Kakak sendiri gimana ya? Kakak kan generasi muda gitu. Apakah Kakak ingin selanjutnya menjadi kayak gitu, kayak ngurusin kayak gitu, penerusnya gitu loh Kak? Atau mau gimana? Atau mau ngasih tahu ke orang-orang yang belum tahu kayak gitulah? Untuk hal itu sih terkadang melakukan kegiatan itu semua orang itu melihat bahwasanya kegiatan munjung wong tua itu diadakan, tapi tidak mengetahui bahwa maknanya itu maknanya itu kayak munjung wong tua, tersembunyi gitu loh Kak. Dulu gitu, ini kok ono tradisi ngene ku kan gitu. Iya. Terus ada itu disuruh ayo ikut di Yogyai Karang Taruna, kalau ikut ya ada hadiahnya, bilangnya gitu Biar pada mau gitu. Terus pada mau sih. Setiap RT RW itu mendelegasikan berapa ya, 2 pasang atau 2-3 pasang sih.
itu harus ikut untuk meningkatkan atau meng-up bahwa generasi muda itu sangat berpengaruh pada desa. Baik, Kak. Pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Apakah Kakak melihat tradisi ini masih relevan dengan kehidupan masyarakat sekarang dan mengapa? Untuk tradisi ini sangat relevan. Nilai ini kan merupakan nilai yang sangat sakral, nilai yang sangat tinggi nilainya. Sepengetahuan saya bahwa nilai menjunjung atau berbakti kepada orang tua itu adalah nilai yang utama, yang nomor 2 setelah beribadah kepada Allah. Karena di zaman sekarang tidak banyak anak muda yang mau diajak untuk Mengikuti tradisi kayak gitu. sangat minim. Iya. Makanya itu setiap RT RW itu harus ada delegasinya 3 sampai 2 orang sampai segitunya. Seperangkat. Biar masih tetap berjalan kan tradisinya. Ya sekarang kan emang generasi sekarang kan ya gitulah pada males kayak gitu. Saya sebetulnya sih males Mbak ikut gitu. Tapi ya mau gimana biar masih tetap terjaga Iya. ketradisionalnya. Ya sekarang dilanjutkan. Menurut Mas sendiri, bagaimana respon generasi muda terhadap budaya mendidik orang tua? Apakah kita masih untuk menghargai? Pendapat saya bahwasanya generasi muda anak zaman sekarang khususnya di desa Wates Bendaan itu masih karena hampir anak muda itu ikut dalam menjalankan kegiatan sedekah bumi, tapi tidak pada kegiatan nilai tradisi menjadi orang tuanya itu tadi. Karena tidak semua orang sih bisa ikut dalam tradisi menjadi orang tua itu tadi. Karena ada beberapa, karena tenongnya itu dibatasi ya sekitar 27 atau 20-an tenong. Ya karena ya masih banyak sih nilai-nilai yang terkandung seperti ya, itu kan yang ditekankan kan nilai keagamaan juga. Jadi kepada orang tua Menurut Mas, apa yang membuat masyarakat tetap mempertahankan tradisi ini dari dulu sampai sekarang? Waktu itu pandangan saya kebersamaan karena pada kegiatan terjunjung itu orang tua itu kan tidak bisa dipisahkan pada kira budaya itu diselenggarakan di makam Menengku kaum Bersuliah itu terus mengelilingi desa terus dengan membawa gundukan nasi atau Tumpeng kayak gitu. tumpeng itu semua masyarakat itu ya berpartisipasi lah, tidak pandang itu anak kecil orang tua. Biasanya dilakukan berapa jam kayak gitu Kak? Berapa jam pada saat Pelaksanaan itu tadi acara. Acara di Punden. Nggih. Di Punden itu sekitar 2 jam. Prosesi ada tahlilan, baca Al-Quran gitu. Pada sisi akhir itu yang sangat menyenangkan, berebut buah-buahan itu tadi.
makanya nilai sosial interaksi sama masyarakat itu penting. Terus yang kedua itu tadi nilai seperti kepada orang tua. Dulu ada masyarakat yang mohon maaf bisa dikatakan bukan NU atau bukan Muhammadiyah, itu ikut andil netral ikut dalam prosesi tradisi itu. Dulu saya pernah itu kok meneliti mengapa kok aliran Rifaiyah itu kan mengajarkan bahwasanya ketika ajarannya itu masih kental dengan Jawa, tradisi Jawa, seperti ada hajatan itu menggunakan bahasa Jawa, ada campuran menggunakan bahasa Jawa, mendoakan orang mati itu dengan menggunakan bahasa Jawa. Nah, saya tertarik, mengapa sih ini no Pak, kowe kok melu tradisi ngono, padahal kan orang kaume NU kan ngoten. Iya. Ngono Mas, kudune wong akeh ta wong akeh kudune anjen ngono. Ya gak ngono kok. Apa? Anggota atau aliran itu bisa hilang karena tidak menghargai sesama yang di daerah. Iya. Apalagi Yang terakhir, berikan pesan dan kesan kakak kepada generasi sekarang. kesan dan kesan. Iya. Terkait materi nggak? Iya, terkait materi. Kesan saya sih kepada generasi selanjutnya, ya kita selalu mensyukuri atau selalu ikut andil dalam acara kegiatan tradisi yang diselenggarakan di desa atau di kecamatan kita sendiri. Bahwasanya ada nilai yang tersembunyi di dalamnya. Apa lagi ya? Lalu ketika kita tidak bisa, itu lebih baik bilang Mas Henry, karena kan lebih baik gitu. Nah, lebih baik lagi itu malah ikut Kak. Ya gitu. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.